Penjualan sepeda motor yang turun sejak awal tahun 2015 terus berlanjut hingga bulan April. Penjualan sepeda motor hingga April tahun ini anjlok hingga 21% lebih dibandingkan dengan tahun lalu. Faktor perlambatan ekonomi dituding menjadi lesunya penjualan sepeda motor. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, penjualan sepeda motor hingga April baru mencapai sekitar 2,7 juta unit. Harapan produsen sepeda motor mendongkrak penjualan sepeda motor segmen sport pun meleset dari target. Dalam 6 bulan terakhir, penjualan sepeda motor sport turun hingga 42%. Konsumen nampaknya mulai beralih jenis sepeda motor karena penjualan skuter Piaggio justru tumbuh positif di kuartal 1 2015. Ya, penjualan sepeda motor adalah salah satu indikator yang dijadikan patokan untuk mengukur seberapa cepat ekonomi melaju. Contohnya, saat ekonomi Indonesia melambat 4,7% triwulan lalu, sudah bisa terlihat dari turunnya penjualan sepeda motor. Tapi ekonomi Indonesia sebenarnya juga pernah lesu saat era Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden, tepatnya di bulan Januari sampai dengan Maret 2006. Pertanyaannya, lebih parah mana perlambatan ekonomi saat era SBY atau saat era Presiden Jokowi? Mari kita lihat data yang berikut ini. Ya, jadi yang pertama kami lihat dari penjualan makanan dan minuman dan tembakau. Jadi pada masa Presiden SBY, penjualan makanan, minuman dan tembakau anjlok, bahkan sempat anjlok sampai 13% di bulan Februari, ini adalah Januari sampai dengan Maret 2006. Tapi pada bulan Maret berhasil rebound menjadi tumbuh 7,8%. Tapi pada Januari dan Maret lalu penjualan makanan kalau kita lihat di era Presiden Jokowi hanya anjlok 1% di bulan Januari, dan 2 bulan berikutnya tumbuh walaupun tumbuh tipis, tumbuh 1,1 dan juga tumbuh 1,8%. Nah, dilihat dari melambatnya penjualan makanan dan minuman dan tembakau masih lebih baik saat era Presiden Jokowi. Jadi menurut kami skor 1-0 untuk era Presiden Jokowi. Tapi mari kita lihat dari penjualan eceran, bukan cuma dari penjualan makanan dan minuman. Mari kita lihat datanya, saudara. Ya, jadi sepanjang Januari hingga Maret 2006, penjualan eceran di era SBY juga sempat anjlok. Kalau kita lihat bulan Januari anjlok 11%, bulan Februari anjlok 8,3%, dan di bulan Maret berhasil rebound tumbuh 5,4%. Tapi di era Presiden Jokowi penjualan eceran memang sempat turun tipis di bulan Januari lalu, turun 0,4% dan berhasil rebound di bulan Februari dan bulan Maret. Walaupun lagi-lagi pertumbuhannya kecil, tapi lebih baik 2 bulan penjualan naik daripada 2 bulan penjualan anjlok. Nah, menurut kami lagi-lagi nih skor plus untuk perlambatan di era Jokowi, dan artinya skor sementara 2-0. Nah, dari penjualan eceran kita lihat ke penjualan sepeda motor, semakin tinggi penjualannya. Kalau kita lihat ya saudara, pada triwulan pertama tahun 2006, penjualan sepeda motor anjlok 24% dalam 3 bulan terakhir. Nah, pada 3 bulan terakhir 2015, Januari sampai dengan Maret 2015, penjualan sepeda motor memang masih turun, tapi turunnya masih lebih baik, turun 19%. 19% melawan turun 24%, jelas masih lebih baik turun 19%. Artinya lagi-lagi satu skor lagi bertambah untuk perlambatan ekonomi di era Jokowi. Jokowi 3, SBY 0. Nah, berikutnya kita lihat ke penjualan yang butuh daya beli lebih tinggi, yaitu penjualan mobil. Ya, ini dia datanya. Kondisinya hampir sama seperti penjualan sepeda motor. Penjualan mobil di 3 bulan pertama 2006 di era SBY anjlok sampai 45%, saya koreksi, terjun bebas sampai dengan 45%. Sementara pada saat era Jokowi sebagai presiden, penjualan mobil juga memang turun, tapi turun hanya sebatas 14% dalam 3 bulan terakhir. Artinya, lagi-lagi data berbicara, masih lebih baik perlambatan ekonomi di era Presiden Jokowi, setidaknya dilihat dari penjualan mobil. Skor 4-0 untuk Jokowi. Nah, kalau tadi kita lihat penjualan makanan, minuman, sepeda motor, sampai penjualan mobil, kami akan bandingkan dari indikator yang lebih makro, lebih menyeluruh, yaitu indikator pertumbuhan ekonomi. Mari kita tanya. Ya, ini dia.
Kami bandingkan pertumbuhan ekonomi saat ekonomi Indonesia melambat di era SBY sebagai presiden dengan saat Jokowi menjadi presiden. Nah, pada Januari sampai Maret 2006, ekonomi Indonesia masih tumbuh 5%. Tapi saat itu, ini dia tapinya, angka 5% ini termasuk pertumbuhan ekonomi yang paling rendah di Asia Tenggara. Kalau kita lihat, Singapura tumbuh 10%. Thailand 6%, Malaysia 5%, Filipina juga 5%. Indonesia menjadi negara dengan salah satu pertumbuhan ekonomi terburuk pada Januari hingga Maret 2006. Dan apalagi kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan juga India, Tiongkok tumbuh 10,2% dan India tumbuh 8,4% pada 3 bulan pertama 2006. Nah, bisa dibilang ekonomi Indonesia itu saat itu melambat bukan karena pengaruh lambatnya ekonomi negara lain. Apalagi di tahun 2006 harga komoditas yang Indonesia ekspor lagi tinggi-tingginya dan sebenarnya jadi keuntungan buat Indonesia. Nah, kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama, memang ekonomi Indonesia cuma tumbuh 4,7%. Juga melambat, tapi sebenarnya termasuk pertumbuhan ekonomi yang bagus setidaknya untuk kawasan Asia Tenggara. Kalau kita lihat yang 2006 Indonesia ada di peringkat 5. Di 2015 Indonesia ada di peringkat 3. Filipina memang masih tinggi 6,9%. Malaysia memang masih lebih tinggi daripada kita 5,6%. Tapi lihat saudara, Thailand cuma tumbuh 2,3%. Singapura cuma tumbuh 2,1%. Dan di luar Asia Tenggara ada Hong Kong dan Korea Selatan yang juga tidak bisa menembus 3% pertumbuhan ekonominya. Nah, sementara partner dagang utama Indonesia, Tiongkok, juga turun jauh hanya tumbuh 7% dan India juga tumbuh 7,5%. Jadi menurut kami tumbuh 4,7% di sepanjang Januari sampai dengan Maret lalu masih termasuk baik dibandingkan dengan ekonomi negara Asia lainnya. Dan perlu diingat ada faktor pengaruh lesunya ekonomi negara lain yang berimbas pada lesunya ekonomi Indonesia. Dan menurut saya satu poin tambahan lagi untuk Presiden Jokowi, jadi total skor 5-0 masih lebih baik perlambatan ekonomi di era Presiden Jokowi ketimbang perlambatan ekonomi di era SBY pada tahun 2006 lalu. Jadi itu dia tadi gambarannya.